Shalom, kita berjumpa lagi dengan khotbah hari Minggu, Gereja Kristen Jawa Kiriginasih bersama saya Diaken Yuni Anggrawati. Kita akan menerima firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima dan melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan leksionari. Bacaan yang pertama diambil dari Rut 3 ayat 1 sampai dengan 5, kemudian Rut 4 ayat 13 sampai dengan 17, kemudian tanggapan diambil dari Mazmur 127, bacaan 2 diambil dari Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan 28. Kemudian bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser 1 dinar. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan bisa melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Shalom. Semoga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah berusahalah sekuatmu, yakinlah Tuhan akan menolongmu. Di dalam bacaan kitab Rut ayat 3 ayat 1 sampai dengan 5 dan Rut 4 ayat 13 sampai dengan 17 dikisahkan tentang Rut dan Naomi dalam kehidupannya dalam kondisi kelaparan dan meninggalkan semua ilahnya serta keluarga negaraannya dan ditinggalkan juga orang-orang yang dikasihinya. Rut tetap berpegang teguh pada Allah. Di situ Allah juga kemudian mengangkat derajatnya dan menyempurnakannya. Begitu juga dalam kitab Injil Markus ayat 12, dari Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44, Yesus meminta agar murid-muridnya jangan meniru ahli Taurat yang berperilaku munafik. Jadi di sini diceritakan tentang seorang janda miskin yang memberikan seluruh nafkahnya. Sementara orang kaya berpenghasil memberikan persembahan dari kelebihannya, sedangkan seorang janda
itu memberikan dari kekurangannya. Itulah sebabnya janda miskin oleh Yesus dinyatakan persembahannya lebih bernilai besar daripada semua orang yang memasukkan persembahan di peti persembahan. Yesus mengatakan bahwa motif berkorban dan nilai kerelaannya jauh lebih besar yang janda miskin haturkan dibandingkan semua orang yang memasukkan uang ke peti persembahan. Walaupun tidak bisa dipungkiri orang yang persembahannya diambil dari sebagian kecil nafkahnya tidak mesti bermotif kerelaan, melainkan sekedar menjalankan ritual demi sahnya ibadah. Semoga kita juga dalam memberikan persembahan itu dengan sukarela, bukan hanya keterpaksaan karena untuk sebagai sahnya sebuah ibadah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini persembahan yang diaturkan kepada Allah tidak akan bisa sempurna selain daripada persembahan korban yang Yesus Kristus selaku imam perjanjian baru haturkan. Yakni ia sendiri yang datang menghadap hadirat Allah di surga dengan mengorbankan dirinya melalui persembahan korban. Dirinya itulah kemudian menganugerahkan keselamatan bagi umat yang percaya dari masa semula hingga akhir kesudahan zaman. Hal itu berbeda persembahan korban yang diaturkan imam besar di dalam perjanjian lama setiap kali umat melakukan pelanggaran dosa. Teladan dari persembahan korban pribadi Tuhan Yesus adalah kerelaan sampai mati untuk menjadi korban terbaik dan sempurna. Mungkin mustahil segala upaya akan berhasil bila Tuhan tidak memberkati. Bahkan para murid di sini diceritakan diminta oleh Tuhan Yesus untuk belajar dari janda miskin yang rela dengan rendah hati dalam memberikan persembahan. Kerelaan persembahan janda miskin ini memberikan suatu gambaran kehidupan kerohanian kita, bahwa kekurangan tidak menjadi alasan untuk memberikan persembahan. Walaupun sudah demikian, rela bukan berarti persembahan kita menjadi sempurna. Persembahan kita yang tidak sempurna sudah disempurnakan oleh persembahan korban pada diri Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dengan persembahan korban yang sempurna itu, Allah akan menolong dan menyelamatkan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita sebagai jemaat diharapkan untuk selalu digerakkan terus untuk berusaha sekuat tenaga dikala menghadapi segala tantangan, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan kita saat didera permasalahan yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Dan dengan penuh keyakinan, kita harus berserah diri, tetap berusaha, dan tetap semangat. Tuhan akan menolong kita. Kita yakin Allah yang akan menolong kita. Amin. Saat ini kita masuk ke doa syafaat. Mari saya aturkan. Tuhan, terima kasih atas firman yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Semoga kami bisa melaksanakan dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.